wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada kesempatan pagi hari ini. Pertemuan yang pertama di kelas 5 kita akan mempelajari tentang mari belajar surat At-Tin. Mudah-mudahan anak-anak semuanya siap mengikuti pelajaran dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Kita mulai surat At-Tin di kelas 5 semester pertama pelajaran 1. Kita akan bahas tentang surat At-Tin. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita nanti akan bisa lancar. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, kita awali pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Mari belajar surat At-Tin. Sebelum memasuki pembelajaran, kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai selama beberapa waktu ke depan. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa dapat memahami makna surat At-Tin dengan benar. Berikutnya, siswa dapat membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. Berikutnya, siswa dapat menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat At-Tin. Yang berikutnya, siswa dapat menunjukkan hafalan Quran surat At-Tin. Demikian anak-anak tujuan yang akan kita capai selama kita mempelajari Quran surat At-Tin. Yang pertama, kita akan bahas tentang cara membaca Quran surat At-Tin. Nah, di sini kita lihat, kita awali surat At-Tin diawali dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Demikian anak-anak pembacaan surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Silakan anak-anak dicoba di rumah bacaan surat At-Tin ayat 1 sampai 8 dengan cara tartil seperti yang dicontohkan oleh Bapak Guru. Panjang pendeknya diperhatikan, jangan sampai ada yang keliru. Sekarang kita lanjutkan. Setelah kita membaca surat At-Tin ayat 1 sampai 8, kita akan pahami makna dari surat At-Tin. Apa arti surat At-Tin ayat 1 sampai 8? Kita akan lihat di sini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Wat-tini waz-zaitun. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun. Yang kedua, wa turi sinin.
demi gunung Sinai. Demi gunung Sinai. Tur itu gunung, Sinina Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Wa hadza ini al-baladi, ini negeri al-amin yang aman. Maksudnya adalah negeri Mekah. Ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ingat di sini panjang. Di sini ada fi, ada harokat melingkar di atas ini. Dibaca panjang sampai 5 harokat. Kita artikan, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad sungguh, khalaqna kami telah ciptakan al-insan manusia fi ahsani taqwim dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang berikutnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Tsumma kemudian radadna kami kembalikan asfala safilin, tempat yang serendah-rendahnya. Ayat yang kelima. Ayat yang keenam, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, ayat berikutnya, ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Wah, ini pertanyaan. Kita lihat ayat berikutnya, ayat ke-8. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Demikian anak-anak arti dari surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Kita lanjutkan berikutnya. Silakan anak-anak nanti dipelajari lagi di buku masing-masing, buku paket yang Pak Guru sudah bagikan. Dilihat, dicermati, dihafalkan baik surat At-Tinnya maupun artinya. Kita lanjutkan. Berikutnya tentang apa yang dimaksud dengan At-Tin itu dan semua yang terkait dengan surat At-Tin. Yang pertama ini At-Tini, surat At-Tin. At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat yang pertama. Wat-Tini berarti itu ambil dari situ ayat yang pertama, nama At-Tin. Ya. Berikutnya artinya buah tin. Ya. Buah tin kalau dulu banyak sekali di Timur Tengah, sekarang di Indonesia sudah banyak yang membudidayakan buah tin. Ini buah tin. Surat ini tergolong surat ke-95 dalam Al-Quran. Urutannya urutan ke-95 dan termasuk di dalam juz amma. Juz yang suratnya yang pendek-pendek. Berikutnya berjumlah 8 ayat. Jumlahnya 8 ayat, disebut surat pendek ini ya. Terus kemudian digolongkan surat Makkiyah karena surat ini diturunkan di kota Mekah, maka dinamakan surat Makkiyah. Nah, itu ini semuanya tentang yang berkaitan dengan surat At-Tin. Diambil dari kata yang pertama, namanya artinya buah tin, surat ke-95, 8 ayat, dan turun di Mekah, namanya surat Makkiyah. Nah, anak-anak, kita akan bahas tentang
ayat per ayat apa isi kandungan dari surat At-Tin. Nah, kita lihat ayat yang pertama. Wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Kita lihat di samping ini ada buah tin dan di bawahnya ini adalah buah zaitun. Buah zaitun banyak dimanfaatkan, diambil minyaknya jadi minyak zaitun. Buah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengancurkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran asmi, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Abbas, surah At-Tin turun berkaitan dengan pertanyaan sahabat tentang balasan amal yang sudah pikun. Melalui surat At-Tin menegaskan bahwa amal yang beriman dan amal soleh akan mengalir pahalanya meskipun orang tersebut sudah pikun. Itu nanti di ayat berikutnya. Ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya surat At-Tin. Nah, buah tin dan buah zaitun merupakan kinayah atau ungkapan tentang Damaskus, yaitu tempat diutusnya Nabi Nuh, dan Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa. Nah, jadi buah tin dan buah zaitun itu ada yang mengartikan bahwasanya merupakan ungkapan dua tempat, satu Damaskus, tempat diutusnya Nabi Nuh, dan dua Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa. Berikutnya surat ayat yang kedua, surat At-Tin ayat kedua. Wa Turi Sinin, dan demi gunung Sinai. Nah, kita lihat di sini, gunung Sinai adalah bentuknya seperti ini. Ini salah satu fotonya gunung Sinai. Nah, gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2280 km ini juga dikenal dengan Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi seorang rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Jadi Bukit Sinai yaitu gunung tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa, maka disebut juga dengan Jabal Musa. Berikutnya ayat yang ketiga, wahadal balatil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Nah, kita lihat di samping ini adalah keadaan kota Mekah. Kota Mekah ya. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun memasuki terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini adalah kota Mekah. Wahadal baladil amin. Berikutnya ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lihat penciptaan manusia dimulai dari bayi sampai tua. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Nah,
Manusia diciptakan yang paling baik di antara makhluk yang lain, baik secara jasmaniah maupun rohaniahnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas kepada manusia untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka. Karena manusia diciptakan paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kita lanjutkan ayat yang 5. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina, bahkan lebih hina daripada binatang. Kenapa? Karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, maka dia derajatnya lebih hina daripada binatang. Sini berkatalah, sekehendakmu untuk menghina kehormatanku, diamku dari orang hina adalah suatu ucapan. Imam Syafi'i. Lanjutkan ya, ayat yang ke illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, seperti yang Pak Guru sampaikan di awal, bahwasanya salah satu asbabun nuzul, sebab turunnya surat ini adalah karena ada orang yang bertanya terkait dengan amal seseorang, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putus bagi orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Orang yang tidak berhina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Nih, orang yang sholat, orang yang memberikan infak sedekah, orang yang menolong orang lain, itu adalah salah satu contoh amal soleh atau amal baik. Kita lanjutkan ayat yang berikut, yaitu ayat ke-7. Wama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia, baik amal yang buruk maupun yang baik. Pertanyaan Allah adalah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa kehinaan. Ada dua tempat yang nanti disediakan bagi orang-orang, bagi semua manusia di dunia ini. Yang pertama adalah Al-Jannah atau surga bagi orang yang beriman dan beramal soleh, dan neraka Jahannam bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Maka jangan sampai kita ingkar kepada Allah, sebaliknya kita harus taat, patuh beribadah kepada Allah dan mengerjakan amal soleh agar kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu balasannya surga. Kita lanjutkan ayat yang terakhir adalah ayat ke-8. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Artinya apa? Kalau di dunia ada
pengadilan, ada hakim untuk memutus suatu perkara tentang kejadian sesuatu, maka hakim yang paling adil adalah Allah. Karena Allah dapat menentukan orang tersebut dosa ataupun mendapat pahala atas perbuatan semua manusia, semua ciptaan Allah, untuk mendapatkan balasannya kelak di yaumul qiyamah. Nah, dari uraian tadi kita dapat simpulkan bahwasanya surat At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri 8 ayat, diturunkan di Mekah, maka dinamakan juga surat Makkiyah. Yang kedua, Allah melalui surat At-Tin bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Nah, yang ketiga, negeri yang aman adalah Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang sempurna. Nah, demikian anak-anak penjelasan tentang surat At-Tin, mulai dari membaca, mengartikan, dan mengisi atau mengenal isi kandungan dari surat At-Tin. Mudah-mudahan anak-anak semuanya memahami semuanya, dan untuk melihat pemahaman anak-anak semuanya, ayo kita berlatih untuk mengerjakan ulangan harian dengan cara mengklik office quiz di link ini ya. Nah, pilih salah satu jawaban yang paling benar, lalu kirimkan. Anak-anak, selamat mengerjakan, semangat dan sehat selalu. Sampai jumpa, kita ketemu di kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.